Ini tubuh saya waktu masih kurus banget, itu before-nya. Itu tinggi 172, berat badannya hanya 44. Nah, apa yang menjadi hybrid so special sehingga orang akan lebih membeli hybrid dibanding whey protein lain? Saya Andi Mardiansyah dari Tangerang Selatan. Dan usaha saya namanya Hybrid Nutrisi. Perusahaan saya berdiri sudah sejak 2011 merintisnya ya. Usaha saya ini masih bootstrapping, artinya masih sendiri, modal sendiri juga hingga sekarang. Usaha saya itu pabrik sendiri ya, bukan maklun. Jadi kalau coach mungkin udah pada tahu merek-merek protein shake, sekarang banyak banget kan. Nah, ini hybrid ini atau dulu banyak dikenali dengan Bulk Protein Shop, salah satu pioneer protein shake dengan segmennya mid to advance. Jadi dari sebelum saya itu ada namanya mungkin udah pada tahu, tapi pas itu lebih ke beginner atau mungkin bahasa simpelnya newbie kalau untuk di fitness ya. Nah, dari situ saya masuk 2011 itu merintis untuk pasar yang middle to advance. Artinya udah serius fitness, udah entusias, udah atlet, udah binaraga dan lain-lain. Ada 3 jenis produk, whey protein, mass gainer, lalu whey isolate. Kenapa sih saya mendirikan usaha ini saat saya menjadi personal trainer di fitness. Nah, ini tubuh saya waktu masih kurus banget, itu before-nya. Itu tinggi 172, berat badannya hanya 44. Jadi ya mungkin kalau dokter bilang kayak penyakitan kali ya. Cuman dokter bilang yang penting sehat gitu kan. Akhirnya dari situ saya terinspirasi dari Taylor Lautner gara-gara nonton Twilight ya, dari kurus ke bisa badannya bagus ternyata dengan nge-gym gitu. Awal banget saya merintis 2011 itu packagingnya seperti ini, Coach. Hanya bermodalkan ngecerin bahan baku protein dengan aluminium foil. Nah, alhamdulillah responnya bagus. Habis itu baru saya bentuk brand. Awalnya logonya seperti ini, masih ini serba bikin sendiri, Coach. Nggak ada desainer, nggak ada apa, dan ini juga pameran saya sendiri yang ngurusin gitu. Packaging masih kayak begini. Nah, di sini titik naik saya ketika itu ada seseorang sih, sebenarnya bukan perusahaan. Jadi kontrak eksklusif untuk menjadi distributor saya. Nah, dari situ saya kumpulin dananya untuk membuild terus menerus. Bingung juga mau menyiapkan materi atau hal yang menariknya apa gitu. Karena memang secara usaha, tipe usaha dan secara persiapan memang nggak terlalu bisa untuk menampilkan sisi unik atau tadi yang untuk memikat judges gitu. Ini yang memformulakan ini tuh siapa? Kamu kan tadi kan sarjana ekonomi kalau nggak salah. Ya, marketing untuk formulasi. Kok bisa buat beginian tuh? Oke. Jadi di awalnya dulu memang sempat ada nutrisionis ya untuk konsultannya, untuk konsultasi untuk awal mengebuild awal itu. Terus akhirnya dapat formulasi bagusnya baru ajuin ke BPOM. Pabrik punya sendiri. Punya sendiri, tapi masih skala mikro. Mesin ada. Artinya sebenarnya semua orang bisa buat beginian dong? Sebenarnya iya. Cuman untungnya saya udah lahir dari 2011, jadi udah brand experience-nya udah kenyang duluan kan. Karena 2019 itu udah ada 7 merek baru dari Indonesia yang sejenis dengan saya. Andi, saya punya 3 pertanyaan. Oh, itu harusnya Doni ya? Iya. Oke. Nggak, 2 aja. Satu adalah, kenapa kamu nggak coba masuk ke beginner tadi? Kamu mau fokusnya ke advance. Apa yang stopping you untuk masuk selain Red Ocean gitu atau gimana? Karena secara volume pasti lebih besar gitu kan, yang beginner. Nah, Oke. Yang dulu pertamanya memang saya targetnya untuk betul advance karena memang termasuk Red Ocean juga. Karena udah di situ. Yang pertama, yang kedua untuk emang ada ya sekarang? masih ada kok. Malah ke retail ya. Bahaya itu. Nah, terus saat itu masih ada. Terus yang kedua untuk target newbie atau tadi ya beginner lah ya sebutannya, itu harus banyak strategi promosinya ke iklan, terus tersebarnya juga harus tersebar kemana-mana ke retail. Sedangkan saya saat itu hanya pemuda biasa dan modal bootstrapping kecil. Makanya caranya itu advance. Karena kenapa saya setelah jadi personal trainer banyak kenal atlet, binaraga dan lain-lain. Oke, Andi, yang kedua adalah secara branding hybrid itu kan sekarang apalagi namanya hybrid ya. Gimana kamu ngelihatnya secara branding? Apakah ini bisa jadi brand yang terus kamu build atau kamu lihatnya hybrid ini gimana? Kalau dari point of view jangan kamu, karena kamu bias mungkin gitu kan dari luar gitu. Kalau dari luar saya harus menanyakan ke orang lain ya, cuman yang udah pernah saya ngobrol atau di pameran gitu kan. Makanya kita bertahan sampai total udah berapa berarti sekarang? 12 tahun ya, udah 12 tahun. Kenapa distributor terus-menerus tetap order ya karena banyak yang cocok. Terus yang kedua meskipun banyak produk baru dari 2019 itu brand-brand baru, ya alhamdulillah
masih pada cocok dipakai hybrid, ya mungkin tadi masalah komposisi, masalah tekstur. Meskipun saya nggak ada iklan atau nggak pakai promosi apa-apa gitu kan. Saya pengen tanya kan karena Ya. kan jenis whey protein ini kan banyak brand Betul. juga yang Betul. lain-lain Sekarang- banyak banget sih sekarang iya. Terus Banyak. kenapa your packaging you choose black color? Oke, black color itu mungkin memang udah identik sama kita semenjak 2014. Ya amin, apakah ada artinya? Oh, Maksudnya ala- gini kan, dari sini kita ngelihat nih apa yang berbeda nih sebenarnya dengan brand lain kan kayaknya nggak ada perbedaan. Ini sama-sama whey protein. Kan? Kalau kita search Secara di desain. marketplace, whey protein ini bakal banyak muncul dengan Betul. beda-beda brand. Nah, apa yang menjadi hybrid so special sehingga orang akan lebih membeli hybrid dibanding whey protein lainnya? Oke, mungkin ciri khas kita karena dari udah lama ya, dari 2011 tadi 2014 sudah mulai pakai black sama red. Nah, terus kalau Harusnya tadi black sama pink. Blackpink jadi. Paling bagus. Blackpink. Apakah memang hanya untuk men? Karena black, kalau saya lihat nih, secara saya sebagai customer yang akan beli, saya akan melihat ini kayaknya yang spesialnya buat cowok aja deh gitu. Cewek nggak berani minum. Memang 2014 sampai 20 itu sebelum desain seperti ini, itu memang desainnya untuk men banget sih, laki banget kan, Iya. otot dan lain-lain gitu. 2020 makanya saya redesign seperti ini, lebih banyak masuk, lebih memungkinkan probabilitasnya untuk yang wanita juga beli gitu. Jadi semua pertanyaannya memang detail banget, terus memang harus bisa ngejawab dengan lugas ya dan jelas. Bagus semua pertanyaannya, memang sangat kena banget di pengusaha pasti. Semua entrepreneur pasti kalau ditanya coach ini pasti langsung gitu.